Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat Angkatan 18, kelompok 2B, yang beranggotakan saya sendiri, Resta Agus Saputri dengan NDH 36, kemudian rekan saya, Halo, saya Dwi Apriliana dengan NDH 03. Perkenalkan nama saya Mahardika Zarkistanto dengan NDH 05. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Ramadhani Angkoso dari NDH 27. Halo, perkenalkan nama saya Fitriawati dengan NDH 28. pada kesempatan kali ini kami akan membahas tokoh panutan yang kami pilih sebagai ASN di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Bapak Aing. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok Deddy Mulyadi, yaitu orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat? Mungkin sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, di sini saya akan bahas dulu nih biografi beliau ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini lahir pada tanggal 11 April 1971. Kang Deddy ini menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, berturut-turut dari 2008 hingga 2018. Kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 dan duduk di Komisi 6 dari tahun 2019 hingga 2023. Nah, itu biografi singkat mengenai Kang Deddy. Yang selanjutnya mungkin langsung aja ke pembahasan terkait nilai-nilai berakhlak yang diimplementasikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Untuk nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan yang akan dibahas lebih lanjut oleh Kang Dani. Mangga untuk Kang Dani dipersilahkan. Ya, baik kata untuk waktunya. Mungkin di sini saya akan sedikit kasih video tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi itu sendiri. Mohon izin untuk share screen ya. Om, yang pengawas lapangan siapa? Oke. Sok, Bapak keluhannya Pak Kades apa? Sok. Yang kemarin air. Nah, Nih, sebenarnya Pak, semenjak pekerjaan saya sudah pernah diundang dilibatkan untuk rapat sini. Ya, kalau pengen saya mah setiap mau mengerjakan itu saya sebagai kepala yang desa. penting Kadesnya tidak cari duit. Enggak, saya mah mana ada sih tanya. Yang penting kan Yang seperti penting. ya, yang penting. Nah, Terus gimana? Ini kan gorong-gorong, kalau menurut saya kurang bawah. Ya, kalau dibongkar emang susah nih Pak. Harus solusinya gimana? Gini Pak, saya dari dulu nih. Tolong itu ya jangan ditutup dari dulu saya nih. Ya. Tapi ketika baru alat berat baru pada sibuk kemarin baru dipasang. Ya. Oke, mungkin singkat saja video untuk mempersingkat waktu juga. Nah, dari video tersebut, kita juga bisa dapat melihat salah satu nilai dasar yang diimplementasikan oleh Bapak Deddy Mulyadi itu sendiri. Lalu yang ada yang pertama itu dimulai dari memahami kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu ciri khas dari kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini yaitu pendekatannya melalui turun secara langsung di lapangan agar mereka mengerti apa yang terjadi di saat itu atau biasa disebut orang-orang tuh belusukan. Nah, lalu ada yang kedua tuh beliau juga termasuk cekatan, ramah serta solutif. Nah, beliau juga kerap kali memberikan solusi tepat di tempat yang menemui kendala di lapangan. Seperti yang di video tadi, beliau tidak segan untuk menegur langsung secara langsung yang dianggapnya itu lamban dan terlalu terpaku oleh prosedur. Lalu yang ketiga, itu juga ada perbaikan yang tiada henti menurut saya. Nah, prinsip perbaikan berkelanjutan terlihat dari video-video Bapak KDM yang ada di internet seperti TikTok, lalu Instagram, YouTube. Nah, itu bisa menjadi langkah untuk menunjukkan upaya terus memperbaiki dan mengefisiensikan birokrasi. Beliau juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang dinamis, transparan, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi seperti itu, Tete, yang
diimplementasikan oleh Bapak KDM. Siap, hatur nuhun Kang Dani atas pembahasannya terkait nilai berorientasi pelayanan yang diimplementasikan oleh Kang Dedi. Terus selanjutnya kita pindah ke Teh Dwi ya, terkait nilai akuntabel. Teh Dwi boleh dijelasin lebih lanjut gak gimana? Boleh, ini saya coba share terlebih dahulu ya. Jadi cek Bapak goreng tuh ya? Goreng. Hah? Goreng. Terus? Kenapa peralatannya itu, Pak? Kenapa jelek? Soalnya dia begini. Peralatannya Paling ditaruh kurang. papan buat ini. Minta papan tadi beres. Pak, harga papan berapa? Apa nama norma? Harga papan sabaraha? Nah, atau kunaon tadi penuhi pan badan aya RAP na ge aya. Kita nu gubernur ngaliwat Pak, pokoknya siap proyeknya rumput. Model di Solokan, di sawah, di Walungan, ya proyek sisi jalan ya. Kita nanti nyokotin itu, si aloba teuing kena. Tinu hotni, nyokotin ieu, ieu teh nyokotin papan, dikurangan, naon deui kebutuhan Pak. Semenna dikurangan. Ya kan Pak, harusnya 4 kan kata Bapak. Kene baraha? 5 ngurangan sia tinu semen sia. Bener tuh Pak? Wah, kurang kali bayar siapa kewenangan goreng Pak. Pokoknya nanti sistemnya adalah Pemda bagian BKAD tidak boleh dulu mencairkan sebelum dipastikan proyeknya sesuai dengan RAB. Kumaha bos? Aing mah alus. Guru alus. Masuk selfie. Pengawasnya udah cicing bayar tuh. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Nah, dari video tersebut kita bisa lihat ya, bahwa Bapak KDM itu ikut turun langsung ke lokasi pekerjaan. Kalau dari video tersebut menindak pekerjaan pembuatan saluran yang kurang sesuai dengan ketentuan. Kan seharusnya pada perjanjian pekerjaan itu sudah terdapat alat dan bahan apa saja yang diperlukan, namun ternyata di lapangan kenyataannya tidak sesuai perjanjian tersebut. Nah, dari video itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa Bapak KDM mencerminkan perilaku nilai akuntabel, di mana sebagai gubernur, Pak KDM tidak hanya duduk di ruangan dan menunggu laporan dari bawahan-bawahannya, tapi juga mau terjun langsung ke lapangan dan memantau kondisi yang sedang berjalan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Teh. Hatur nuhun Teh Dwi atas pembahasannya terkait nilai akuntabel yang diimplementasikan oleh Kang Dedi. Yang selanjutnya di sini izin share screen ya, karena untuk nilai selanjutnya itu kompeten, saya mengambil dari salah satu portal berita yang saya temukan, yaitu yang judulnya Lestarikan Budaya Sunda, Bupati Purwakarta raih penghargaan Kemdikbud. Nah, dari 54 peraih penghargaan tahun ini, Dedi merupakan satu-satunya peraih penghargaan yang berlatar belakang kepala daerah. Penghargaan untuk kategori pelestari budaya ini diberikan atas konsistensi dari Kang Dedi melestarikan dan menjaga budaya Sunda. Untuk pelestarian ini tidak hanya mengenakan baju pangsi dan ikat khas Sunda, namun juga berbagai kebijakan Kang Dedi bersandar pada falsafah dan juga nilai Sunda. Dari berita tadi, penghargaan yang diterima ini bisa dikaitkan langsung dengan nilai implementasi dari kompeten, karena berdasarkan dari kemampuan Kang Dedi, ia mampu untuk mengintegrasikan nilai budaya ke dalam kebijakan dan juga praktik kepemimpinan, sehingga budaya Sunda ini tidak hanya dijaga dalam tataran simbolik, namun juga diposisikan sebagai kekuatan identitas dan juga kebanggaan daerah. Untuk langkah-langkahnya ini dilakukan Kang Dedi ini mulai dari penggunaan pakaian tradisional,
seperti kita lihat ya, untuk kostumnya yang dipakai Kang Dedi tuh khas gitu ya, selalu pakai baju pangsi putih dan juga ikat kepala. Nah, itu tuh menunjukkan budaya Sunda yang sangat dijaga oleh beliau. Selain dari budaya Sunda melalui baju juga beliau ini sering menyelenggarakan kegiatan seni budaya serta menunjukkan kapasitas dan konsistensi beliau dalam mengelola potensi lokal dengan cara yang efektif dan juga berdampak luas. Jadi, dengan demikian, kompetensi yang ditunjukkan oleh Kang Dedi ini tidak hanya berwujud pemahaman atau teori saja, namun juga dari implementasi yang dia praktekkan sehari-hari. Mungkin untuk nilai kompeten cukup sekian. Selanjutnya kita langsung beralih ke Kang Dika untuk menjelaskan terkait dengan nilai harmonis yang diimplementasikan oleh Kang Dedi. Mangga Kang Dika. Baik, saya ingin melakukan share screen ke salah satu portal berita juga. Nah ini adalah berita resmi dari Kota Sukabumi, kebetulan dari situs web dokumentasi dan komunikasi pimpinan, dengan judul Abdrin Lagi Nganjang Kawarga, hadirkan layanan publik dan budaya untuk masyarakat Sukabumi. Nah, dari Abdi Negeri Nganjang Kawarga ini sendiri adalah salah satu program kerja dari KDM yang mengutamakan terkait dengan kegiatan kolaboratif, terutama dari pemerintah Provinsi Jabar dan pemerintah Kota Sukabumi yang menjadi wadah pelayanan publik terpadu, hiburan budaya, serta ruang dialog antara pemerintah dengan masyarakat. Tentu saya sudah lihat sendiri juga videonya, dilakukan sering live juga. Beliau pada bulan kemarin kayak setiap minggu tuh, setiap malam minggu pasti diadakan kegiatan ini, Abdi Negeri Kang Nganjang ini, untuk menjadi salah satu sarana hiburan terutama bagi masyarakat Sunda, karena kebetulan acaranya juga full Sunda, kemudian membawa komedian-komedian dari Sunda juga, membawa tokoh-tokoh masyarakat juga. Tentu menurut saya dengan adanya kegiatan yang meriah dan tentunya menyenangkan seperti ini tentu membawa keharmonisan baik itu dari pemerintah Provinsi Jabar, baik dengan tokoh masyarakat maupun dengan masyarakat itu sendiri. Mungkin dari saya itu saja. Matur nuwun Kang Dika. Selanjutnya kita beralih lagi nih ke Teh Fitri untuk membahas terkait nilai loyal yang diimplementasikan oleh Kang Dedi Mulyadi. Mangga kepada Teh Fitri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita langsung saja untuk melihat video dari Bapak Dedi Mulyadi. Berikut untuk videonya. Lain halnya dengan Banten, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi sebelumnya mengaku telah menyiasati instruksi Presiden dengan tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan PBDN dan APBD 2025. Dedi Mulyadi menghapus anggaran untuk baju dinas miliknya. Selain itu, biaya perjalanan dinas luar negeri yang dialokasikan sebesar 1,5 miliar rupiah juga dihapus. Sedangkan perjalanan dalam negerinya dipotong dari 1,8 miliar rupiah hanya menjadi 700 juta rupiah. Anggaran yang dipotong dan dihapus ini kemudian akan difokuskan untuk melakukan pembangunan serta perbaikan sarana prasarana pendidikan hingga kesehatan. Sekian untuk videonya. Tadi di bagian ini saya mau membahas tentang nilai berakhlak yang loyal. Kita bisa lihat contohnya dari Pak Dedi Mulyadi. Beliau pernah bilang anggaran dinas luar negeri dan pakaian dinas itu nggak perlu, lebih baik dipakai buat rakyat. Kata ambil saja yang beliau ucapkan bukan sekedar sindiran tapi bentuk keberpihakan. Beliau menunjukkan bahwa pengabdian itu bukan soal fasilitas tapi soal dampak. Sebagai ASN kita perlu belajar dari sikap ini. Loyal itu bukan soal ikuti aturan saja, tapi soal berani berpihak ke masyarakat, bahkan kalau itu perlu menolak kenyamanan pribadi. Itulah tadi gambaran implementasi nilai loyal dari Pak Dedi Mulyadi. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, Teh Fitri, hatur nuhun. Setelah dari Teh Fitri, kita balik lagi ke Kang Dika ya, Kang, untuk membahas nih gimana sih Kang Dedi Mulyadi menerapkan nilai adaptif di kesehariannya. Boleh, Kang Dika? Nah, ini adalah ini adalah channelnya dari Kang Dedi Mulyadi ya. Sebentar, dapat dilihat bahwa beliau memiliki 8,6
4 juta subscriber, bahkan dia punya ini deskripsi itu Bapak Aing ngurus lembur nata kota gitu, karena beliau sendiri kan gubernur gitu. Kita dapat lihat bahwa di sini statistiknya bahwa beliau memiliki subscriber yang sangat besar gitu dibandingkan dengan channel YouTube lain, yang bahkan sekarang sudah menyentuh 8,3,9 terakhir 8,4 juta subscriber dengan video sebanyak 4.587 video, bahkan view-nya saja sudah 2 miliar. Ya kan ya 2 miliar, ya 2 miliar, 2,5 miliar view gitu. Tentu ini menunjukkan bahwa beliau ini sangat paham terkait dengan zaman sekarang ya, di mana zaman sosial media gitu ya, di mana sosial media ini memiliki dampak yang sangat luar biasa, terutama bagi publisitas maupun keterbukaan transparansi gitu. Nah, kita dapat lihat juga di sini bahwa beliau sering memberikan video-videonya terutama pada saat beliau kunjungan, saat beliau diskusi, saat beliau bekerja. Tentu dengan adanya pembuatan video ini dengan ditambah thumbnail yang menarik gitu, tentu dapat menunjukkan bahwa KDM ini paham betul terkait dengan penggunaan sosial media, dan tentu ini masuk ke dalam nilai adaptif, di mana kita juga harus beradaptasi dengan kondisi sekarang yang dimana sosial media itu hal yang wajib ya, hal yang wajib kita bisa pahami, karena tentu dengan adanya sosial media yang baik, publisitas yang baik, tentu akan membuat masyarakat juga semakin percaya maupun transparansi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini sendiri gitu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, hatur nuhun Kang Dika. Untuk nilai yang terakhir yaitu nilai kolaboratif, selanjutnya juga akan dijelaskan oleh Teh Fitri. Mangga kepada Teh Fitri. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mabes Angkatan Darat untuk melakukan kerjasama pembangunan penanganan bencana, pembangunan pertanian, infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, sekolah, pokoknya semua. Bagaimana Bapak Kasat? Ini program sudah mulai lebih detail lagi, mudah-mudahan segera bisa dieksekusi segera. Amin. Gitu. Jadi kenalin dulu dong. Kenalin dari Kuja, dari Pupuk Indonesia. Bagaimana ketersediaan pupuk hari ini? Aman, pupuk siap untuk dukung Jawa Barat jadi lumbung pangan nasional. PTPN? Siap. Agroforestry. Agroforestry. Dihutanan kembali oke kan? Oke. Itu adalah video yang dapat kita lihat. Pak Deddy Mulyadi memberikan contoh yang sangat luar biasa. Di video ini, beliau hadir di Mabes TNI AD bersama Kasat, PT Pupuk Indonesia, dan PTPN. Mereka mengobrol tentang pembangunan, mulai dari pertanian, irigasi, air bersih, sampai sekolah. Yang saya suka, beliau bukan hanya datang sebagai pejabat, tapi sebagai penggerak. Beliau ajak semua pihak buat turun tangan bersama-sama demi kesejahteraan warga Jawa Barat. Jadi kolaborasi itu bukan hanya soal rapat atau tanda tangan MOU, tapi soal semangat gotong royong, saling percaya, dan saling kerjasama buat hasil yang nyata. Sekian dari implementasi nilai ASN berakhlak untuk kolaborasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya kepada Akang Teteh yang sudah membahas terkait nilai-nilai berakhlak yang diimplementasikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sebagai penutup dari perjalanan dan juga kiprah Kang Deddy, kita bisa melihat ya bagaimana sosok pemimpin itu tidak hanya diukur dari jabatan, tapi sejauh mana juga ia mampu menghadirkan nilai-nilai berakhlak dalam tindakan nyata. Untuk implementasi nilai-nilai berakhlak inilah yang nantinya membuat kepemimpinan dari Kang Deddy ini menjadi relevan, inspiratif, juga patut diteladani khususnya bagi kita generasi penerus yang nantinya ingin membangun bangsa. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kami atas nama kelompok 2B Angkatan 18 Latsar CPNS Pemprov Jabar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.